Bapa di sorga, Tuhan kami Khalik langit dan bumi, Bapa kekekalan, Tuhan yang menciptakan langit, bumi, laut beserta isinya, serta tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Tuhan yang disembah oleh Abraham, Ishak dan Yakub. Tuhan itu juga yang kami sembah. Kami kenal melalui anakmu, Kristus Yesus, junjungan ilahi kami yang agung. Kami memuji dan mengucap syukur kepadamu atas segala kasih, karunia, anugerah, limpah rahmat dan berkat-Mu. Atas segala perkenanan Tuhan di dalam kehidupan kami, sehingga kami dipilih untuk menerima kasih karunia-Mu, belas kasihan-Mu, pengampunan-Mu, penebusan-Mu, berkat-Mu yang Engkau sudah curahkan dalam kehidupan kami, sehingga kami dapat menjadi anak-anak-Mu hanya karena karya anak-Mu Kristus Yesus. Untuk itu kami mau menaikkan ucapan syukur kami yang tak terhingga kepadamu. Seraya senantiasa menyerahkan diri kami di hadapan Engkau. Sebab di dalam Engkau kami akan terpelihara dengan sempurna. Karena Engkau adalah pemelihara yang kekal. Untuk itu di tengah-tengah ibadah kami, di hadapan hadirat-Mu yang kudus, kami ingin meneduhkan hati kami, menundukkan pikiran kami kepada otoritas kedaulatan firman-Mu. Karena firman-Mu itulah yang mengandung segenap kebenaran dan janji-Mu yang akan Kau lakukan, laksanakan, genapi melalui pekerjaan-Mu, Roh Kudus itu sendiri di tengah-tengah pewartaan ini. Sehingga kami dapat menikmati, mengalami, memiliki semua janji-janji Tuhan itu dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk. Shalom. Sore hari ini kita akan bersama-sama membaca firman Tuhan yang terambil dari Injil Markus, pasal yang ke-8, ayat 27 sampai ayat 38. Markus pasal 8, ayat 27 sampai ayat 38. Kita akan membacanya saling sahut bersahutan. Saya akan awali ayat 27, lalu jemaat menjawab ayat 28. Dan seterusnya saling ganti bergantian sampai tiba pada ayat 38. Kemudian Yesus beserta murid-muridnya berangkat ke kampung-kampung di sekitar Kaisaria Filipi. Di tengah jalan ia bertanya kepada murid-muridnya, katanya, kata orang, siapakah aku ini? Ayat 28. Ia bertanya kepada mereka, tetapi apa katamu? Siapakah aku ini? Maka jawab Petrus, engkau adalah Mesias. Kemudian mulailah Yesus mengajar kepada mereka bahwa anak manusia harus menanggung banyak penderitaan dan ditolak oleh tua-tua, imam-imam kepala, dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan bangkit sesudah 3 hari. Maka berpalinglah Yesus dan sambil memandang murid-muridnya, ia memarahi Petrus, katanya, enyahlah iblis, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Tuhan, melainkan apa yang dipikirkan manusia.
Karena siapa yang mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku dan karena Injil, ia akan menyelamatkan. Karena apakah yang dapat diberikannya sebagai ganti nyawanya? Dosa ini, anak manusia pun akan malu karena orang itu apabila ia datang kelak dalam kemuliaan Bapa. Diiringi malaikat-malaikat kudus. Kapot lecha Adonai Elohenu kapot lecha. Segala kemuliaan ya Adonai Tuhanku, kemuliaan bagimu. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita sangat bersyukur sekali atas providensia Tuhan, kedaulatan dan ketentuan Tuhan yang tidak pernah dipikirkan dan diperkirakan manusia. Kita memiliki keempat Injil dalam perjanjian baru. Dan Injil ini ditulis, disampaikan oleh murid-murid Yesus secara langsung. Matius dengan latar belakang orang Yahudi sebagai pemungut cukai yang bertobat, berpikir, memiliki ajaran dan konsep sebagai orang Yahudi. Tapi Injil ini ditulis dalam bahasa Yunani. Tapi pola pikir konsepnya seluruhnya utuh secara Yahudi. Karena itu banyak sekali istilah-istilah dalam konsep Yahudi untuk menjelaskan dari sudut pandang Matius. Siapakah Yesus? Dia adalah penggenapan Mesias yang dinantikan oleh orang Yahudi. Karena itu kalau saudara membaca Matius dari pasal pertama ayat pertama langsung menyebutkan silsilah Yesus itu adalah anak Daud. Kenapa langsung kepada anak Daud? Karena Daud adalah lambang dari kedatangan Mesias dan kerajaan Mesias yang turun-temurun dan tidak pernah mati dan tidak pernah habis. Padahal Daud sendiri mati. Dan inilah untuk menunjukkan. Sekaligus dikatakan dia juga adalah anak Abraham. Untuk menunjukkan bahwa Tuhan yang pertama kali menyatakan dirinya dan berbicara secara sejarah manusia dan umat adalah Abraham. Dan iman Abraham menjadi pegangan. Karena itu dia disebut bapa orang beriman. Dan sekaligus juga adalah pilihan Tuhan untuk menghasilkan umat dan panggilan Abraham. Sekaligus adalah perjanjian Tuhan dengan Abraham. Sehingga dari perjanjian inilah untuk menunjukkan inilah yang dijanjikan dari sejak dahulu kala. Karena Abraham memegang 3 poin. Satu yang disebut Sema, iman pengakuan Abraham. Yang kedua disebut Syahar. Syahar adalah umat pemilihan Abraham. Dan yang ketiga adalah Berit. Berit adalah perjanjian Abraham. Dan sekarang hadir di tengah-tengah dunia. Kerajaan sorga itu sudah datang. Dan untuk menyatakan disitulah. Karena itu membaca Injil Matius. Membaca Injil harus mengikuti pola pikir. Konsep dasar dari penulis-penulis itu. Karenanya tidak mungkin kalau kita membaca Injil tapi mengikuti pola pikir kita. Memang ada akhir zaman, tanda-tanda akhir zaman dalam Injil Matius. Tapi tidak bisa dihubungkan dengan Gunung Kelut. Karena Matius tidak ada hubungan dan tidak pernah tahu ada Gunung Kelut untuk menyatakan tanda akhir zaman. Tidak, saudara. Gunung Kelut itu sudah meletus berulang kali. Enggak akhir zaman. Lebih hebat lagi Gunung Krakatau yang sampai memisahkan antara 2 pulau Jawa dan Sumatera. Juga bukan tanda akhir zaman.
Orang Kristen seringkali berbicara akhir zaman disamakan dengan kiamat. Kiamat itu bukan konsep Kristen. Kiamat itu konsep agama lain. Saudara membaca Alkitab jangan pakai konsep agama orang lain. Kiamat itu tanda hancur lebur. Semuanya habis, mati binasa. Nanti kamu masuk neraka. Berbicara siksaan neraka, enggak perlu saya diajarin. Dari kecil dalam agama saya yang lama, saya sudah dikasih tahu dan ditakut-takut tentang takdir. Semuanya adalah ketentuan Tuhan. Dan kehendak Tuhan selalu baik buat kita. Amin saudara. Disitulah. Karena itu akhir zaman. Bukan tidak ada, memang ada dalam Alkitab ada. Ada, tapi tidak jadi konsep. Yang harus dijelaskan sebagai ajaran yang konsepnya bukan yang adanya. Saya kasih contoh analoginya supaya mudah. Saudara datang ke sini, saudara lihat di persimpangan di mana-mana, saudara pernah ketemu gelandangan dan pengemis? Gelandangan dan pengemis kan ada. Tapi tidak jadi konsep saudara. Tidak pernah saudara berpikir dan mengajar anak-anakmu. Jika nanti kamu tidak ada uang, jika nanti kamu kurang makan, kamu harus jadi gelandangan dan jadi pengemis seperti itu. Itu kan tidak pernah saudara ajarkan anak-anak kita seperti itu. Itu tandanya ada, tapi tidak jadi konsep pemikiran. Jadi sekali lagi, tanda-tanda akhir zaman jangan disamakan itu dengan kata kiamat. Akhir zaman, Yesus datang kedua kalinya memerintah bersama-sama kita. Di tengah dunia ini 1000 tahun kita memerintah kekal selama-lamanya. Katakan amin. Kita seringkali berpikir biarlah kami susah di dunia. Yang penting masuk sorga. Maka ada lagu, meskipun saya susah menderita di dunia, yang penting masuk sorga. Enggak, pola pikir Yahudi, pola pikir Alkitab tidak. Kita ingin berhasil, ingin sukses, ingin jaya, ingin menang, ingin diberkati sekarang. Sekarang, bukan nanti. Buktinya apa? Kita diajarkan doa Bapa kami. Meskipun di gereja ini jarang ada doa Bapa kami, tapi di gereja yang saya pimpin selalu mengakhiri segala doa syafaat dengan doa Bapa kami. Masih ingat doa Bapa kami? Bapa kami di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi ini seperti di sorga. Jadi sorga ditarik ke bumi, bukan bumi ditarik ke sorga. Bulan yang lalu saya diundang oleh salah satu universitas yang tentu bukan Kristen. Untuk menjelaskan mengapa ada radikalisme, terorisme. Kenapa ada seperti itu. Saya katakan orang itu terlalu berpikir sorga tapi tidak pernah berpikir hidup di dunia. Karena itu teroris-teroris itu rata-rata anak keluarga miskin. Anak yang tidak punya harapan di dunia ini. Anak yang kurang berpendidikan. Makanya dia jadi teroris. Tapi anak-anak pemimpin-pemimpin agamamu yang sekarang ini anak Hatta Rajasa, anak Amin Rais, anak Lutfi Hasan yang biasa pakai mobil, naik Ferrari. Mana mau jadi teroris saudara. Jadi mereka tanpa harap. Sementara kita dididik oleh Tuhan, diberi harapan, diberi kekuatan, diberi segala sesuatu kemenangan, diberi pemulihan, bukan nanti, katakan sekarang. Amin. Katakan bersama, 1, 2, 3, sekarang. Amin. Saudara ingin diberkati? Sekarang. Saudara ingin dipulihkan? Saudara ingin berhasil? Saudara ingin berbuat sesuatu? Sekarang. Itu penting. Karena mereka, perhatikan orang Yahudi. Itu konsep Alkitab yang dipakai oleh mereka. Konsep Alkitab.
mengejar kecerdasan, mengejar keberhasilan, mengejar segala sesuatu. Jadilah kehendakmu di bumi ini seperti di sorga. Makanya mereka semuanya bibit unggul. Kalau ada orang anti-Yahudi, saya ejek mereka bulan lalu. Kalau engkau anti-Yahudi, kalau pakai laptop, jangan pakai Microsoft. Sebab yang punya Microsoft itu, Bill Gates itu orang Yahudi. Pakai made in Arab. Saya bilang, ya itu penting sekali. Itu milik Yahudi. Rata-rata di kampung katanya anti-Yahudi. Tapi pakai Facebook kan. Yang punya Facebook itu orang Yahudi, tahu kagak? Pakai Skype itu adalah orang Yahudi. Bangga pakai Nike, bangga pakai Converse di mana-mana. Padahal itu punya orang Yahudi, Yahudi lagi. Makanya nggak jujur seperti itu. Saudara ingin berhasil? Lihat raja-raja uang, siapa? Karena memakai pikiran Alkitab. Sekarang, sekali lagi katakan bersama, sekarang. Saudara yang diberkati sekarang? Nah, mari kita lihat. Tuhan itu berbuat sesuatu dahsyat.